Baik, sekarang kita lanjutkan ke bentuk cek yang berikutnya, yaitu cek kosong. Cek kosong ini diatur di Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 ya, tentang daftar hitam nasional penarik cek dan atau bilet giro kosong. Jadi di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 ada dua surat berharga yang diatur ya, yaitu tentang cek dan yang kedua tentang bilet giro. Apa sih yang dimaksud dengan cek atau bilet giro kosong? Ya, di sini dikatakan bahwa cek dan atau bilet giro yang ditunjukkan oleh pemegang, baik melalui clearing maupun melalui loket bank secara langsung, dan ditolak pembayarannya atau pemindah bukuannya oleh bank tertarik, ya, banknya si penerbit, dengan alasan tidak disediakan dana yang cukup oleh penarik yaitu penerbit atau rekening penarik telah ditutup. Ya. Nah, karena kita sekarang lagi bicara tentang cek, kita tinggalkan dulu namanya bilet giro. Jadi bahasa yang gampang yang namanya cek kosong adalah cek yang diterbitkan ya, tetapi dananya tidak ada, tidak cukup atau rekening penerbit sudah ditutup. Ya. Nah, cek semacam ini ya, ini ada pengaturannya ya, dan ada sanksi hukumnya terhadap si penerbit. Ya. Di dalam pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 ini dikatakan bahwa cek atau bilet giro wajib ditolak pembayarannya jika memenuhi alasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ya. Apa alasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia? Salah satunya adalah dana si penerbit tidak cukup atau kosong, atau rekening si penerbit sudah ditutup. Ya. Ini namanya cek kosong di ayat keduanya. Ya. Jadi kalau dana sudah ditutup, rekening sudah ditutup, ya penerbit masih mengeluarkan cek, ya maka sudah dikategorikan bahwa penerbit mengeluarkan yang namanya cek kosong. Ya. Ada nggak sih sanksi penerbitan cek kosong ini? Ya. Kenapa kok cek kosong ini bisa timbul? Ya. Ada beberapa alasan kenapa bisa terbit yang namanya cek kosong. Ya. Yang pertama, kelemahan pasal 180 KUHD yang berhubungan dengan penerbitan surat cek dan penyediaan dana pada bank. Ya. Karena di dalam pasal 180 dikatakan kalau penerbit mengeluarkan cek ya, yang tidak ada dananya, maka penerbit dikatakan mengeluarkan cek kosong. Maka timbullah suatu masalah. Kemudian di dalam pasal 36 Undang-Undang Perbankan juga diatur rahasia bank. Ya. Oh, orang tidak bisa tahu ya, jumlah dana yang dimiliki oleh si nasabah. Jadi kalau saya sebagai penerbit cek mengeluarkan cek 10 juta pada Anda nggak pernah tahu ada uangnya nggak sih di cek saya ini, ya, cek si penerbit. Karena rahasia bank itu sangat terjaga. Sehingga si pemegang nggak bisa ngecek dulu ada uangnya nggak, kalau ada uang mau diterima, kalau nggak bisa. Ya. Dan yang ketiga apa? Spekulasi dari penerbit surat cek. Ya. Ada spekulasi penerbit dari surat cek, terutama di dalam cek mundur. Ya. Di dalam cek mundur misalnya saya terbitkan cek pada hari ini tanggal 1 Maret misalnya, saya tahu dana saya di bank nggak ada nih, ya. Kemudian saya keluarkan cek untuk Anda, saya buat tanggal 1 April, ya, yang nilainya 10 juta. Kenapa saya keluarkan cek mundur seperti itu? Karena saya tahu sekarang dana saya belum ada di bank. Saya punya harapan sebelum tanggal 1 April saya sudah bisa menyediakan dana sejumlah minimal 10 juta di rekening bank saya. Ternyata spekulasi saya gagal. Ya. Pada saat jatuh tempo, saya belum bisa menyediakan dana sejumlah nilai cek. Anda sebagai pemegang datang kepada bank minta pembayaran, ternyata dananya nggak ada atau nggak cukup. Maka saya sudah dikatakan mengeluarkan cek mundur.
cek kosong. Ya. Yang ketiga, yang keempat apa? Administrasi bank yang kurang waspada. Artinya apa? Seharusnya ya, bank selalu menginformasikan kepada penerbit nilai nominal dana si penerbit. Ya. Karena kadang-kadang penerbit nggak tahu, ya dia tahu uangnya masih banyak di bank, dia keluarkan terus surat cek. Ternyata suatu saat dananya sudah nggak ada lagi, ya. Karena dia nggak tahu. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan administrasi bank yang kurang waspada. Tapi zaman sekarang nggak ada lagi, ya nggak ada lagi informasi seperti ini karena memang dengan adanya teknologi kita punya mobile banking dengan sendirinya akan ada laporan di mobile banking kita. Ya. Berapa dana kita yang keluar, berapa dana kita yang masuk, berapa saldo kita itu ada di laporan dari mobile banking. Ya. Ini masalah yang menyebabkan bisa timbulnya cek kosong. Bagaimana penyelesaian terhadap cek kosong ini sendiri? Ada dua cara, ada preventif, ada represif. Preventif yang pertama apa sih? Pencegahan. Ya, kalau preventif pencegahan. Yang pertama apa? Penyempurnaan undang-undang. Ya, seharusnya nggak usah lagi bahasa kalau tidak ada dana atau dana tidak cukup, maka dikategorikan cek kosong. Hilangkan saja itu, harusnya diganti dengan kalau dana nggak ada berarti ceknya batal demi hukum. Ya. Kemudian yang kedua apa? Peningkatan efektivitas administrasi dan pengawasan bank. Ya. Tadi saya katakan ya bahwa efektivitas administrasi bank sekarang udah jauh lebih baik ya karena dengan sendirinya secara otomatis akan ada laporan ke mobile banking kita terhadap saldo minimal kita ya karena semuanya ada laporan dengan sendirinya ya uang masuk uang keluar semuanya ada laporan di mobile banking ya. Kemudian yang represif apa? Penanggulangan. Kalau sudah represif, penanggulangan. Yang pertama langkah yang dilakukan apa? Pertama secara musyawarah dan damai dengan itikat baik ya. Anda sebagai pemegang ada cek kosong, Anda pergi ke penerbit minta supaya penerbit membayar sendiri ya, membayar tunai terhadap cek yang diterbitkan ya. Yang kedua apa? Kalau memang secara musyawarah nggak tercapai ya tentu secara jalur hukum. Gugat secara perdata ke pengadilan dengan menggunakan dasar hukum pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Ya. Kalau sudah menggunakan gugatan 1365, berarti kasusnya hakim yang akan menyelesaikan. Tapi ingat, kalau Anda mengajukan gugatan berdasarkan 1365, Anda harus memenuhi semua unsur yang ada di dalam 1365. Apa unsurnya? Yang pertama ada perbuatan melawan hukumnya. Ya. Perbuatan yang dilakukan sengaja atau nggak sengaja bisa menimbulkan kerugian pada orang lain. Ya. Yang kedua ada unsur kesalahan, sengaja nggak sengaja. Ya. Nggak ada alasan. Yang ketiga ada kerugian. Kepada siapa kerugian itu? Kepada orang lain. Siapa orang lainnya? Kita sebagai pemegang surat. Ya. Yang keempat ada hubungan kausal. Ya. Hubungan transaksi mungkin jual beli sewa menyewa yang pembayarannya menggunakan surat cek. Ya. Nah kalau ini sudah terpenuhi maka gugatan Anda mudah-mudahan dikabulkan oleh hakim minta ganti kerugian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh penerbit. Ya. Kemudian sekarang kita lihat ada pihak-pihak di dalam penerbitan surat cek. Ada penerbit, tersangkut, pemegang, pembawa, pengganti, dan endosan. Siapa sih penerbit? Ya, pihak yang menerbitkan atau menandatangani surat cek. Atau di dalam bahasa undang-undang yang namanya penerbit, orang yang memberi perintah membayar sejumlah uang kepada tersangkut atau akseptan. Kemudian yang kedua ada tersangkut. Ya, siapa tersangkut? Orang yang diperintah membayar sejumlah uang oleh penerbit tetapi belum terikat di dalam hubungan hukum surat berharga. Artinya si tersangkut tadi boleh membayar, boleh tidak. Ya, tergantung dengan penilaian tersangkut kepada surat ceknya. Kalau menurut tersangkut diragukan, ya dia akan menolak pembayaran. Tapi kalau dia
yakin bahwa ini cek tidak ada cacat hukum, maka tersangkut akan menyetujui bayar, maka tersangkut berubah menjadi akseptan. Ya. Akseptan orang yang diperintah membayar dan telah terikat dalam hubungan hukum surat berharga, berarti dia wajib bayar. Ya. Kemudian yang ketiga siapa? Ada pemegang. Siapa pemegang? Pihak pertama ya sekaligus menerima pembayaran surat cek. Yang namanya pemegang itu namanya ada di dalam lembaran surat cek. Ya. Yang namanya pemegang itu biasanya namanya ada di dalam surat cek, sehingga misalnya tadi ya namanya Pak Rizky, sehingga kalau dia mau pindah tangankan kepada orang lain harus dengan endorsement atau sesi. Kemudian ada yang keempat yang namanya pembawa. Ya, pihak yang menerima cek tersebut dan membawa serta untuk menunjukkan kepada bank. Ya, tanpa menyebutkan namanya. Jadi pembawa ya ini nama pemegangnya tidak ada di dalam lembaran cek. Sehingga kapan saja dia datang kepada penerbit minta pembayaran, penerbit akan membayar. Tersangkut akan membayar. Tersangkut nggak perlu tahu dari mana bagaimana cara si pemegang mendapatkan surat cek itu sendiri. Ya. Kemudian yang 5 pengganti. Ya. Siapa pengganti? Pihak yang menerima peralihan surat cek dari pemegang sebelumnya. Ya, dengan cara endorsement atau sesi nanti. Ya. Misalnya pemegang pertamanya Pak Rizky dipindah tangankan kepada Adit, maka Adit menjadi pengganti pemegang berikutnya, ya, yang menerima surat peralihan dari pemegang pertama. Kemudian yang keenam siapa? Endorsan. Siapa sih endorsan itu? Pihak-pihak yang mengalihkan surat cek kepada pemegang selanjutnya. Ya. Misalnya tadi dari penerbit diberikan kepada Pak Rizky, ya. Kemudian Pak Rizky memindah tangankan kepada Adit. Kemudian Adit memindah tangankan kepada Abista. Ya, maka penerbit Pak Rizky dan Adit itu merupakan endorsan. Orang yang bertanggung jawab atas pembayaran surat cek itu sendiri. Apabila terjadi penolakan pembayaran oleh bank, dalam hal ini tersangkut atau akseptan. Ini pihak-pihak yang ada di dalam lembaran surat cek. Ya.